Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getsko, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, kedelapan PLLM, dan terakhir SIM. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup menguat 0,76% ke harga 655. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy, cuman 2 hari perdagangan terakhir net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TAPJI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TAPJI bagus ya, terus naik dan ya ini konfirmasi neckline-nya ditembus 625 630. Tapi TAPJI nggak berhasil tutup di atas EMA 20 ya. Cuman bagus nih volumenya. Menurut saya ada peluang lanjut, tapi kalau dilihat dari harga komoditas future CPO-nya itu masih terkoreksi dan terus membentuk high yang lebih rendah ya, lower high. Sebelumnya di 4.270, kemudian di 4.040. Jadi ya agak rawan juga, tapi kondisi TAPJI kan biasanya juga ya kalau saham itu kalau emiten atau saham itu nggak selalu bergerak sesuai dengan harga CPO. Bisa CPO turun dia naik. Dan kelihatannya ya bagus, MACD-nya juga bagus. Ini ada bullish divergence, MACD-nya naik, sahamnya turun, chartnya. Dan ya ini bagus. Yang penting TAPJI jangan turun lagi dari 630. Itu aja ya. Jadi target TAPJI minggu ini 680 700 akan diuji. Semoga sampai. Karena indikator juga bagus, teknikal juga bagus. Jadi ya harusnya lanjut lah untuk TAPJI. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua, ada DSNG yang ditutup menguat 3,96% ke harga 525. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi juga di DSNG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG juga bagus. Kalau dilihat neckline-nya 540 ya, yang harus ditembus atau gunakan bawah ini aja ya. Ya 530 lah, minim-minim udah cukup bagus tuh untuk DSNG. Jadi DSNG juga berhasil breakout dari area base-nya ya. Minornya ini 500 dipertahankan. Jadi ya pelan-pelan dia ke atas lah. Ini udah konfirmasi. Menurut saya ini udah bagus. Berarti ada indikasi untuk reversal. Cuman ya takutnya konsol dulu ya. Nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang. Kalau belinya ya dekat-dekat 500 itu area beli. Tinggal stop loss kalau dia tutup di bawah 500 atau di bawah EMA 20-nya. Ini EMA 20-nya kan sudah di bawah, sudah jauh. Kalau EMA 60 ini dia akan menguji EMA 60, kemungkinan kepentok baru turun lagi konsol ya sebelum naik lebih tinggi. Sepertinya ini bottomnya, ini bottom ya. Kuncinya ya jangan balik lagi di bawah 500 itu aja untuk DSNG. Kalau dia balik di bawah 500 mending ya, mending kalau misalnya ada beli buy on breakout atau misalnya ada yang FOMO beli di 525 ya, siap cut loss saja 6% 7% daripada di bawah lama bergerak di bawah ya. Kemungkinan besar kalau dia balik lagi ke bawah 500 ini lama di bawah sini ya, mungkin 2-3 bulan. Jadi mending out aja, itu aja. 2-3 bulan menahan loss lebih dari 6% menurut saya itu nggak ideal. Mending saya cut, cari saham yang berpotensi selama 6 bulan. Tapi memang ada peluang untuk rugi juga. Tapi saya lebih baik cut dulu. Karena untuk saya berpeluang mencari profit di saham lain itu juga ada. Walaupun juga ada resiko akan mengalami kerugian selanjutnya ya. Ya yang penting punya trading plan, tahu chart, bisa analisa dan tahu di mana support resisten ya harusnya bisa aman ya daripada saya hold nggak kemana-mana mungkin 2-3 bulan ke depan. Jadi seperti itu untuk DSNG. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BWPT yang ditutup di harga 67, terkoreksi 1,47%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BWPT ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BWPT belum kemana-mana dan ya agak rawan, memang sudah dekat 60. Tapi kalau saham-saham CPO naik ya bisa aja naik. Tapi ini kelihatan konsol MACD sudah ke atas ya. Risknya sebenarnya kecil, stop lossnya nggak nyampe 10% ya. Di 64, 63 tutup di itu udah stop loss aja ya. Jadi sekitar 5-7% lah stop lossnya. Target profitnya lebih besar ya. Targetkan aja ke EMA 200-nya di 80. Bisa seperti itu. Cuman ya harus lama nunggu, sabar. Nih rewardnya 17%, stop lossnya cuma 6% kalau minat ya.
Tapi saya nggak sarankan untuk BPT. Tapi kalau Bapak Ibu feelingnya BPT dan pengen beli ya bisa seperti ini trading plan-nya. Cuman kalau mau diubah modifikasi silahkan juga. Jadi seperti itu untuk BPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup menguat 4,57% ke harga 160. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Getsco ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Getsco bagus. Itu kalau saya lihat ada pola imported and solder, nggak perlu pola juga. Yang penting ini nih, neckline nih 150 sudah dilewati. Jadi targetnya kemana? 180 terdekat dan ke 200 untuk Getsco. Jadi dia udah reject neckline double topnya ini. Tinggal ini terdekatnya uji 170 Getsco. Jadi menarik untuk Getsco, menarik diperhatikan. Potensi tetap arahnya ke atas. Dan apakah bagus risk rewardnya? Hitung seperti ini. Kalau mau di bawah hemat 20-nya itu 13%. Dan minimal Bapak Ibu dapat sama risk rewardnya 13% juga, rewardnya 13%. Bisa sepertinya tuh stop loss di sini juga bisa. Cuman ya itu sudah agak tinggi ya, belinya itu terlalu tinggi. Harusnya dekat-dekat support aja 150, 153 itu area beli. Jadi kalau di bawah ini kan risknya kecil tuh, beli di 154 aja misalnya 155, 10% aja. Kalau di bawah emah 20. Rewardnya juga lebih besar. Ya seperti itu. Tapi kondisi seperti ini, Getsco lanjut. Minggu ini lanjut ke atas. Kalau dilihat weekly-nya juga bagus. Kalaupun retest weekly-nya satu candle misalnya ya, koreksi aman. 150 ini aman, naik lagi. Potensi nutup gap juga di 174, 175. Menurut saya bagus ya. Saham CPO sepertinya ada tanda-tanda untuk reversal, untuk pembalikan arah menjadi minornya uptrend. Jadi seperti itu untuk Getsco. Ini menarik diperhatikan daripada BPT, mending Getsco ya. Lebih bagus pergerakannya, lebih volatilnya juga dapat. Seperti itu untuk Getsco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup di harga 1230 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP berhasil melewati 1200 resistennya. Dan ini jangan turun dari itu lagi ya. Kalau turun dari itu ya bola dead cat bone dan ya gagal. Kalau mau bagus ya lanjut. Harus targetnya 1300 sampai 1350 neckline-nya ini. Ini akan diuji oleh LSIP minggu ini. Kalau dilihat EMA 20 di bawah EMA 60. Nah, ini dia akan mengarah ke EMA 60-nya minggu ini. Jadi seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer on ya, karena kalau baru beli harga sekarang hitung aja risk rewardnya seperti apa. Menurut saya kurang ideal ya, agak tinggi soalnya. Tapi kalau sebagai scalper, mau harga berapapun, harga tinggi pun bisa masuk kalau sesuai dengan teknik, masih ada peluang untuk naik. Nah, kalau Bapak Ibu mau gimana sih caranya mengetahui, membaca, menganalisa time frame, menganalisa bid offer, tahu di mana titik entry dan exit untuk scalping ya. Harga-harga pucuk juga nekat itu bisa. Cuman ya itu ada polanya yang harus dilihat apakah masih momentumnya. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping Borneo Trader ya. Klik link tree yang ada di deskripsi atau di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang ya. Di Agustus saya akan buka kelas lagi kalau berminat, dan juga saya akan terus bimbing sampai Bapak Ibu bisa mandiri ya. Di grupnya 2 arah, dan juga ada rekomendasi saham-saham yang di scalpingin, tinggal Bapak Ibu ikutin aja teknik yang saya ajarkan, ya udah ya, nanti bisa sendiri mandiri juga ke depannya. Jadi seperti itu untuk LSIP. Arahnya sepertinya ya tetap akan ke atas. Cuman ya kalaupun retest 1200 itu lebih menarik. Koreksi dulu satu candle baru naik lagi. Seperti itu untuk LSIP. MACD-nya juga mengarah ke atas, tajam, bar chart di atas juga meningkat. Cuman ini sudah 3 kali rejection ya. 1240 dengan volume kecil nih, takutnya ada koreksi dulu merah satu candle. Seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AALI yang ditutup menguat 1,33% ke harga 9.500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI ada sedikit akumulasi, tapi hampir sama dengan distribusinya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI cukup bagus ya. Ternyata nggak ke 8.500, dia cuman mantul di neckline-nya 8.800 dan naik lagi. Kondisi seperti ini agak rawan ya. Menurut saya memang dia tutupannya pas di resisten 9.500. Takutnya sih gagal lewat. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk AALI. Penting sekalian nunggu di bawah. Siapa tahu dia koreksi. Ternyata ini pancingan aja, ada yang beli, habis itu dibawa turun dulu. Baru dia turun
konsol di area ini. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi hindarilah, kecuali Bapak Ibu mau cut loss mepet 1% jebol out, ya udah bisa juga karena rawan, atau belinya nunggu buy on breakout, bisa seperti itu. Ya, kalau dia berhasil tutup di atas 9.550 nekat beli ya bisa juga. Bagaimana strategi masing-masing aja. Jadi seperti itu. Untuk ahli, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup menguat 2,83% ke harga 1.450. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini cukup luar biasa ya, SSMS malah yang uptrend sendiri dan dia berhasil breakout 1300 resisten semenjak 2018. Jadi 4 tahun yang lalu sudah berhasil, dan downtrend semenjak 2022 tahun yang lalu sudah berhasil. Ini indikasinya memang uptrend, cuman ya kurang ideal ya. Kalau nekat ya yang penting nih jebol 1300 siap cut loss ya udah sekitar 10-12%. Targetnya kemana untuk kondisi seperti ini? Ya Bapak Ibu bisa tarik dari swing low ke swing high. Dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini juga. Terdekatnya ya 1500 dia akan uji ya. Jadi pendek tuh. Dan kalau indikasi seperti ini bisa jadi nanti SSMS konsol di area ini 1300 sampai 1500. Jadi 200 poin dia tektok. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Jangan takut ketinggalan. Kalau sudah saham naik tuh pasti ada turunnya. Pasti. Jadi cari titik entry yang bagus untuk best price buy. Jadi seperti itu. Untuk SSMS menarik juga nih. Cuman ya menurut saya sudah ketinggalan. Tunggu aja nih kan udah 5 minggu hijau. Siapa tahu 1 minggu merah minggu depan. Nah itu kesempatan masuk dekat-dekat support. Seperti itu untuk SSMS, tapi kembali lagi disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PALM yang ditutup menguat 2,61% ke harga 785. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya PALM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PALM juga bagus. Kondisi seperti ini menurut saya lanjut. Potensi besar Senin Selasa uji 800 kalau itu di break rally. Target 1000. Ya, tapi kembali lagi disclaimer on, ini bisa diperhatikan untuk PALM karena ada sentimen juga seperti itu. Untuk PALM menarik ya diperhatikan, lihat ini hari Senin mampu nggak break 800. Kalau break harusnya bisa lanjut tuh PALM. Menarik PALM. Kalau dilihat MACD-nya ya tinggal nunggu break ini EMA 60. Bagus nih untuk PALM. Tapi kembali lagi disclaimer on-nya, MACD-nya juga mengarah ke atas. Kalau dilihat candle weekly-nya seperti apa, bagus weekly-nya ya. Harus rejection nih. Doji di area atas nih takutnya ada koreksi ya. Kalau mau bagus rejection harus hijau minggu depan. Monthly-nya juga bagus, cuman volumenya agak kecil ya. Menarik lah untuk PLM. Jadi bisa diperhatikan minggu depan. Jadi seperti itu untuk PLM. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir. Ada SIM yang ditutup di harga 466 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM sudah naik tinggi ya dari 440. Ini yang waktu itu saya buat trading plan-nya dan udah kemana-mana nih. Bahkan udah profit 6%. Jadi kemana arahnya ini dia kan berapa kali rejection. Ini bisa jadi support minor 460, 462 nih. Jadi ya kalau rebound lanjutan, neckline diuji 480 dan EMA 200. Kemungkinan ke sana ya. Cuman udah 5 kali nih uji 470 terus gagal. Takutnya ada koreksi. Hati-hati kalau jebol support 460. Itu aja untuk SIM. MACD-nya bagus mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atasnya juga meningkat. Coba kalau dilihat candle weekly atau mingguannya juga bagus, volume bagus, harusnya ada lanjutan minggu ini ya. Arah uji 480. Semoga valid, tapi itu skenario-nya jebol 460 ya sebaiknya stop loss dulu. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk SIM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.